Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube budihikmah.com. Hari ini kita sharing apakah benar agama itu ada banyak gitu ya, ada ratusan atau mungkin ada ribuan, atau apakah selama ini kita keliru dalam memahami apa itu agama. Misalnya gini, ada banyak orang yang memahami bahwa agama Islam dengan syariat Islam itu sama aja gitu ya sinonim gitu. Jadi padahal bagi saya agama itu kan din ya dinul Islam dengan syariat Islam itu nya din ejeng syariatnya berbeda gitu menurut saya mah. Kemarin kan kita udah belajar ya agama, belajar din kepada Nabi Adam gitu ya, di masa Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau menurut saya din itu hubungannya dengan sabil gitu, dengan visabilillah gitu. Jadi din itu tentang arah tujuan perjalanan gitu. Nah, sedangkan syariat itu adalah opsi jalan gitu untuk menuju arah tujuan perjalanan tertentu gitu. Nah, karena yang saya pahami dari Cak Nun gitu ya, bahwa jalan itu ada empat gitu. Ada sabil, ada syariat gitu, ada torik, ada sirot gitu. Nah, kalau din itu menurut saya ya hubungannya tadi dengan sabil gitu. Nah, fisabilillah. Jadi kan kemarin kan kita tahu bahwa ada din Nabi Adam, dinullah, ada dinul togut, dinnya Kabil gitu, putra Adam. Nah, kalau Nabi Adam kan dinnya itu fisabilillah gitu. Arah tujuan perjalanan hidupnya itu kepada Allah gitu. Nah, kalau Kabil itu kan dinul togutnya visabil togut gitu. Jadi arah tujuan perjalanannya itu ya kepada hawa nafsunya gitu, yang nantinya akan mendorong kepada wanita kah atau tahta kah atau harta atau kepada materi lainnya gitu. Nah, jadi menurut saya singkatnya ya, dinul Islam atau agama Islam dengan syariat Islam itu berbeda gitu. Nah, bahkan bisa jadi ada yang syariatnya Islam tapi dinnya belum tentu gitu. Begitupun sebaliknya, ada yang dinnya Islam tapi mungkin memilih syariat yang lain gitu, syariatnya tidak Islam gitu. Ya umpamanya kan sederhananya, misalnya kita tujuannya ke Bandung berarti Pisabil Bandung misalkan. Nah, syarinya itu kan opsi jalannya itu kan eh, banyak gitu. Ada misalkan ada jalan tol, ada ke Padalarang, ada ke Lembang, atau ada jalan kaki misalnya lewat Gunung Burangan dan seterusnya gitu. Jadi kan itu syariat, itu opsi jalan. Kita mau milih jalan yang mana gitu. Maka kita akan menempuh jalan itu. Nah, jalan yang ditempuh itu namanya torik gitu, toriko. Nah, nanti ada sirot, sirot itu jalan yang lapang. Ya menurut saya mah itu poinnya itu adalah konsistensi perjalanan gitu. Jadi kan poinnya ya agama itu ya satu yang kemudian bisa diduakan gitu, atau agama itu atau din itu hanya ada dua. Nah, mungkin yang bermacam-macam itu, yang beragam itu namanya syariat gitu. Nah, yang terpenting apa? Yang menurut Budi mah yang terpenting kan agamanya. Syariatnya mah itu mah eh, mengikuti lah gitu dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau kita menempuh atau memilih opsi jalan yang ideal gitunya, yang mutakhir, ya berarti akan mempermudah kita. Tapi kalau kita memilih memilih jalan yang tidak tepat atau memilih jalan yang tidak dipilihkan oleh Tuhan, ya mungkin kita konsekuensinya akan sulit gitu, akan sukar, akan berat, akan mengalami hal-hal yang horor misalkannya. Seperti misalnya kita punya tujuan ke Bandung, kalau memilih opsi jalan atau syariat yang sudah disediakan, maksudnya yang sudah mutakhir, kan akan lebih sederhana gitu, akan lebih cepat dengan konsekuensinya sendiri. Tapi kalau kita misalnya memilih jalan kaki ke Gunung Burangrang yang mana itu adalah sebuah opsi atau syari yang sudah tidak mutakhir gitunya, ya berarti resikonya juga kita tahu sendiri itu akan bagaimana. Cuman ya terlepas dari itu, yang penting mah apapun syariatnya, apapun opsi jalannya, yang penting mah kan arah tujuan perjalanan gitu, sabilna, yang saya pikir itu adalah din gitu, itu adalah agama. Nah, sekarang menurut saya yang tadi, bahkan ada orang yang syariatnya Islam tapi dinnya belum tentu gitu, begitupun sebaliknya.
ada orang yang dinnya Islam tapi syariatnya mungkin tidak atau belum lah. Ya contohnya menurut saya ada tiganya. Pertama, saya pikir para nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu syariatnya berbeda gitu, tapi dinnya sama gitu. Dinnya sama, fisabilillah semua gitu, orientasi hidupnya teh, arah tujuan perjalanan hidupnya yang kepada Allah gitu, fisabilillah. Jadi dinnya sama gitu, dinnya satu, tapi mungkin syariatnya berbeda gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW kan kita kenal sebagai khotamul anbiya, nya khotaman nabiyin, jadi nabi yang lengkap, nabi yang paripurna, nabi yang mutakhir gitu, syariatnya yang mutakhir gitu. Misalnya di Nabi Muhammad SAW ini sudah ada syariat bagaimana membagikan waris dan seterusnya gitu. Sudah ada pernikahan dengan syariat yang seperti itu gitu. Sudah ada puasa Ramadan misalkan. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya kan seperti Nabi Nuh, misalnya Nabi Adam, Nabi Musa, bisa jadi kan syariatnya belum ada syariat tentang ahli waris, tentang puasa Ramadan dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya pikir syariat nabi-nabi sendiri pun ya berbeda, tapi dinnya sama gitu, dinnya satu, yaitu dinullah, dinul Islam, dinul tauhid. Contoh kedua, bagi saya peradaban Madinah gitunya, Al Munawwaroh di zaman Rasul dulu, nya itu adalah contoh peradaban majemuk yang sangat madani gitu, yang sangat luar biasa. Dalam artian agamanya satu, dinnya satu gitu. Yang meskipun syariatnya berbeda-beda gitu. Nah, saya kira kan di Sakopah Madinah pun di poin pertama kan sebuah pernyataan bahwa kita ini semuanya adalah umat yang satu gitu. Jadi Arek Bani Nadir, Bani Koinuko gitu ya, Bani Khosroj yang mungkin syariatnya Yahudi, Majusi dan seterusnya, dengan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin yang syariatnya Islam gitu ya. Tapi kan mereka menyatakan sikap bahwa kita semua adalah umat yang satu gitu. Umat Madinah gitu, umat din yang eksis di kota Yastrib saat itu. Nah, jadi saya pikir itu adalah contoh kedua gitu, bagaimana yang penting mah kita dinnya sama gitu. Meskipun syariatnya ya silahkan berbeda dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin pada akhirnya semua akan menjalani syariat yang mutakhir gitu. Yang penting mah kan fisabilillah gitu, orientasi hidupnya kita persembahkan kepada Allah gitu, jangan egois, jangan arogan dan seterusnya. Ada juga sabda-sabda Nabi tentang kata muahad gitunya. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri kan menghimbau gitu kepada umat Islam, umat yang syariatnya Islam, untuk saling melindungi satu sama lain meskipun syariatnya berbeda gitu, dengan kata bahwa mereka itu muahad gitu. Kita adalah orang yang mempunyai kesatuan visi untuk hidup di dunia ini secara saling mengamankan, saling menyelamatkan gitu, muahad satu. Terus ada juga Jimmy gitu yang yang hidup dalam sebuah kesepakatan gitu dan mempercontohkan apa yang disepakati bersama itu gitu. Jadi kan menurut saya itu agama itu dinnya satu gitu. Ya syariat itu berbeda lagi konteksnya. Kalau menurut saya sih gitu. Dan contoh yang ketiga mungkin kalau saya lihatnya, yang saya react juga video dari Daniel Mananta tentang bagaimana kita harus mencari yang satu dulu, kata beliau, supaya hidup kita bernilai gitu. Karena semua hal-hal duniawi ini nilainya sebenarnya nol gitu. Nah, maka kita harus mengenal yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan gitu ya, supaya hidup kita bernilai gitu. Nah, terus kalau saya nonton, misalnya kita nonton dialog Habib Hussein Japar ya kalau nggak salah namanya, dengan siapa sih? Ya biksu gitu ya. Nama asli yang Suryadi saya lupa lagi nama budanya. Nah, itu kan bagaimana beliau-beliau itu mempunyai orientasi hidup yang sama gitu. Fastabiqul khairat gitu, ibarat saling mengamankan, saling menyelamatkan. Meskipun syariat yang ditempuhna meureun Ari Habib Japar mah misalnya syariat aku sholat 5 waktu, ku puasa Ramadan dan seterusnya gitu ya. Kalau si biksu tadi mah, si biksu itu mah mungkin syariatnya dengan yang lain gitu, tapi tetap tujuan hidupnya mah ya bagaimana bisa mengenal Tuhan gitu, bermakrifat kepada Tuhan, dan itu bisa hidup saling mengamankan, saling menyelamatkan di dunia ini. Ya saya pikir gitu sih. Kita harus kita harus berupaya lah memahami apa itu agama, apa itu syariat gitu. Jadi coba kita pikir-pikir lagi, yang banyak nama-namanya itu, yang banyak jumlahnya itu adalah agama atau adalah syariat gitu. Terus kalau misalnya syariat kita berbeda, ya udahlah, gak apa-apa gitu. Yang penting mah kan dinnya sama, agamanya sama gitu, orientasi hidupnya sama. Ya di
di kehidupan peradaban umat Islam sendiri kan, kita tahu mazhab gitunya, kita tahu naon lah istilahnya puru'iyah gitunya, fikih. Jadi kan perbedaan puru mah gitunya itu masalah gitu, nu penting mah kan syariatna gitu. Jadi mazhab itu kan kalau saya memahaminya sebagai kendaraan gitunya. Jadi kendaraannya apa aja ya nggak masalah gitu, nu penting mah syari'na sama syariatna Islam gitu. Ya, opsi jalan yang dipilihnya ini ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tarik ke dimensi yang lebih luas. Menurut saya ya opsi jalannya berbeda juga, syariatnya berbeda juga, ya udah nggak masalah, yang penting dinnya sama gitu, sambilnya arah tujuan perjalanan hidupnya sama gitu. Nah itu aja sih, melanjutkan konten sebelumnya tentang bagaimana kita belajar agama kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sumber atau sebagai induk umat manusia di dunia ini sendiri. Ya menurut saya gitu, intinya agama teh ternyata hanya ada satu gitu, yang mungkin diduakan, diselungkuhin oleh hawa nafsu setiap manusia itu sendiri, yang dari hawa nafsunya itu yang membuat syariat-syariatnya sendiri gitu. Ya terus please lah kita jangan terkecoh oleh konsep berpikir mainstream yang kadang-kadang itu membuat tipu daya dan mempropaganda dan menghasut untuk kita sesama umat manusia teh malah saling mencela, malah saling hina, saling hujat gitu. Jadi udahlah, coba kita lapangkan dada, bukakan pikiran secara luas supaya kita bisa menampung semua keindahan dari hal-hal yang ada, yang dengan banyak corak, dengan banyak warna-warni yang ada. Ya kurang lebihnya itu sih, saya pikir sedikit demi sedikit kerancuan yang ada dalam hati saya bisa tersampaikan lah. Ya kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.